Bang Acipau. Kalau saya Selamat datang tetap Bang Acipau. Bicarain tentang rezeki ini. Rezeki itu di tangan manusia atau Tuhan atau kedua-duanya. Halo? Siap-siap Bang AA. Rezeki itu di tangan manusia atau di tangan Tuhan gitu ya. Jadi gini, tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa manusia itu diatur oleh Tuhan. Hanya kesalahan pemahaman saja, termasuk rezeki, jodoh, maut pun gitu ya. Bahwa manusia tidak pernah tahu, ya itu betul. Bagaimana mungkin manusia diberitahu umpamanya terkait maut? Kalau diberitahu umpamanya, waduh ternyata umurku tinggal umur si fulan tinggal setahun lagi, dalam seminggu terakhir dia akan tobatan nasuha tuh, tidak berfungsi lagi yang namanya neraka gitu. Karena pada konteks ujian dia dibukakan jawabannya. Maka tidak hanya rezeki, jodoh dan maut yang tidak kita ketahui, segala sesuatu yang akan datang di depan tidak pernah tahu. Manusia hanya bisa memprediksi dan mempersiapkan gitu, mengkreasi. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah rezeki Tuhan yang mengatur atau manusia yang mengatur? Manusia dalam konteks bagaimana kita mau mendapatkan sebesar apa yang ingin kita dapatkan. Tentu saja ada variabel lain untuk mensupport itu semua sehingga kita berhasil pada tujuannya. Umpamanya saya ingin mendapatkan rezeki yang besar, relatif besar, karena besar kan berbeda ukuran ya, relatif besar, relatif mudah, dan rezeki yang tidak batil, umpamanya rezeki yang kok saya lupa ya, rezeki yang baik gitu ya, halalan toiban gitu ya. Maka variabelnya adalah Anda harus berada di tempat yang tepat, di tempat yang banyak uang di situ ya, di waktu yang tepat juga, dan dengan skill dan kemampuan yang tepat juga, yang sesuai dengan tempat dan waktu yang kita tempuh tadi. Umpamanya seorang anggota DPR bahkan tidur-tiduran saja saat sidang itu dia tetap gajinya besar. Begitupun seorang tukang beca ya, dia dengan bersusah payah mencari nafkah, mengeluarkan bukan saja pikiran tapi juga otot, tenaga, dia sudah terukur uang yang dia dapatkan seberapa besar gitu. Nah, tidak bisa lalu kemudian saya kan terlahir sebagai orang yang miskin, lalu bagaimana saya bisa menjadi anggota DPR? Loh, faktanya banyak dari mereka yang bukan siapa-siapa menjadi hero bagi keluarganya. Nah, saya ingin tegaskan begini, rezeki itu memang disediakan oleh Tuhan, tetapi pada konteks pengaturan individu per individu tidak oleh Tuhan. Jadi begini ya, kalau saya analogikan, Tuhan mengetahui jumlah seluruh manusia di dunia ini ada 7 miliar saat ini umpamanya. Maka Tuhan siapkan itu rezeki 7 triliun ember gitu ya, rezeki di situ ya. Kalau kita biar mudah menggambarkannya, saya menggunakan kata ember. Maka siapapun yang ingin mendapatkan banyak terhadap rezekinya, ya upaya kalian sendiri dengan segala kemampuan, silahkan ambil banyak. Tetapi Tuhan sudah menjamin rezeki ini tidak pernah habis. Bahkan saya jamin binatang melata pun rezekinya akan saya adakan, tidak pernah kehabisan. Maka ketika ada orang yang kelaparan karena tidak mendapatkan rezeki makanan umpamanya, atau makhluk hidup lainnya, hewan dan lain-lain, tumbuhan yang tidak mendapatkan nutrisi atau makanannya, tidak bisa menyalahkan Tuhannya. Sebab Tuhannya sudah mempersiapkan rezekinya lebih daripada cukup, bahkan menjamin tidak kehabisan. Binatang melata pun dijamin rezekinya. Tetapi upayanya tidak dilakukan oleh si makhluk tersebut, ya kesalahan makhluk itu sendiri gitu. Jadi yang dimaksud rezeki Tuhan yang mengatur itu, keberadaannya Tuhan atur, tetapi untuk mendapatkannya ya masing-masing. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya semampu kalian. Maka ini menjadi korelatif dengan surat Al-Hud ayat 15 yang bunyinya, barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, akan aku balas kerja keras mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan aku rugikan sedikit pun. Saya ulangi ya, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kata Allah, akan aku balas kerja keras mereka di dunia. Dibalas tuh kerja kerasnya dengan sempurna gitu ya. Maka kalau kita nilai, kalau boleh kita kuantifikasi dinilai kerja kerasnya 9, dia akan mendapatkan nilai rezeki senilai 9 juga gitu.
dan mereka di dunia tidak akan aku rugikan sedikit pun. Itu jaminan Allah gitu. Maka dalil ini walaupun tidak secara eksplisit bahwa rezeki itu harus kamu yang mencari, tapi kalau kita jabarkan dan terjemahkan dan maknai, ini mengarah kepada oh ternyata rezeki itu harus manusia yang mengupayakan. Nanti kerja keras kalian dibalas dengan sempurna. Tentu saja balasan ini juga tidak terlepas daripada variabel yang tadi. Kalau tukang beca dia bekerja keras, mungkin hari ini dia mendapatkan 200.000, beda dengan tukang beca yang satunya, yang setiap ada konsumen dia tidur umpamanya cuma dapat 50.000. Beda di tempat lain, anggota DPR yang bahkan hanya tidur-tiduran saja dia gajinya 30 juta lebih tuh per bulan, belum tunjangan lain-lainnya gitu. Nah, tidak bisa kemudian lantaran kalau ukuran kerja keras harusnya tukang beca yang dapat rezeki, tidak. Sebab di situ ada hubungan kasualitas, sebab akibat. Sebabnya dia hanya menjadi tukang beca, ya tertakar lah berapa uang penghasilannya per harinya. Ya tentu saja harus ada di tempat yang tepat, ya, di waktu yang tepat, dengan skill yang tepat juga gitu. Jadi benang merahnya adalah rezeki itu tentu saja kita yang mengupayakan sebagai manusia. Bahwa rezekinya semuanya berasal dari Tuhan, iya. Tetapi Tuhan tidak mengatur individu per individu, ya. Karena saya sudah coba elaborasi, jika saja Tuhan mengatur rezeki individu per individu, maka sepanjang manusia berpikir dengan logika dan akal sehatnya, Tuhan menjadi tidak adil. Nanti kita bahas lebih dalam itu. Tidak akan bisa dijawab itu. Nanti saya sudah coba elaborasi itu. Begitu teman-teman, terima kasih. Segitu dulu. Assalamualaikum Bang Cipau. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Jaga terus kesehatan. Nah, dilanjut. Aku sambil makan ini. Siap. Saya juga baru kelar makan Bang Rudi. Ini barusan karena berusaha cari nasi, makanya saya dapat Cipau. nasi. Iya, If. Cipau, Ya, Kayau. Ya. rasa sedih dan rasa sakit itu rezeki apa enggak? Orang mengatakan itu bagian daripada rezeki, ya. Tapi kan walaupun kita tidak pernah mengupayakannya, itu memang sudah inherent dalam diri kita, ya. Jadi saya nggak tahu itu masuk rezeki atau tidak gitu. Tapi kan orang mengatakan rezeki yang paling nikmat itu adalah kesehatan. Maka saya juga tidak keberatan gitu. Cuman orang kan selalu rezeki itu berupa sesuatu yang material gitu. Umpamanya duit, makanan gitu ya. Tapi kalau itu mau dikategorikan rezeki, ya oke, nggak ada masalah gitu. Terus kenapa? Tergantung perspektif. Nah itu cara betul, pandang. betul, tergantung cara pandang. Sebab gini, kalau rasa cinta dan rasa sedih dan senang itu, manusia tidak pernah iri satu dengan yang lainnya. Umpamanya, kok sedih saya sedalam ini, kok senang saya seasik ini, nggak pernah itu saling keberatan. Ya Tuhan, berikanlah aku kesenangan. Umpamanya tertawaku seperti tertawa dia, nggak pernah tuh gitu. Atau sedihku jangan seperti sedih film Bollywood gitu. Nggak sampai sejauh-jauh itu. Tapi kan kalau rezeki berupa uang gitu ya, berupa makanan ya, yang sifatnya material gitu ya, yang terlihat oleh kasat mata, kan menjadi rancu kalau itu Tuhan yang mengatur. Sebab begini, nanti ada di akhirat itu pasti ya, sepanjang kita berpikir logis, ada orang yang hidupnya kaya di dunia ya, banyak senangnya daripada sedihnya, karena sekaya apapun pasti pernah sedih ya gitu. Banyak senangnya daripada sedihnya, lalu dia masuk surga gitu. Ada juga orang yang miskin di dunia gitu, banyak sedihnya daripada senangnya, dia juga sama-sama masuk surga. Kan seharusnya yang miskin protes gitu, loh Tuhan, kenapa nggak ditukar saja posisinya, kenapa Anda tidak adil? Nah, kalau cara berpikirnya rezeki itu Tuhan yang mengatur, pertanyaan itu tidak mungkin bisa dijawab. Pasti jawabannya, ya kan Tuhan punya hak prerogatif. Lah iya, kalau itu sih selesai gitu. Tapi kan Tuhan itu walaupun punya hak prerogatif ya, dia itu tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah berbuat kesewenang-wenangan. Itulah luar biasanya Tuhan yang maha segalanya itu gitu.
Walaupun dia mau berbuat apapun terserah aku, ini hakku, kalian aja diciptakan olehku. Tapi tidak pernah Tuhan tuh berbuat kesewenang-wenangan. Coba tunjukkan satu fakta yang ada kesewenang-wenangan Tuhan. Padahal dia punya hak prerogatif. Malah kalau ada yang lebih tinggi dari kata hak prerogatif, dia punya hak itu gitu. Hak prerogatif itu kan biasa disematkan kepada pemimpin negara gitu ya. Punya diskresi lah semacam itu. Gitu, rezeki kalau Tuhan yang memberikan, pasti ada ketidakadilan pada perspektif manusia sepanjang kita menggunakan akal pikiran gitu. Ya maunya kan kita sebagai manusia hidup di dunia senang, hidup di dunia banyak uang, kelak pun masuk surga gitu. Ada yang begitu? Ada. Tapi ada juga yang tidak begitu. Tapi itu semuanya diatur oleh Tuhan. Gak adil dong Tuhan kalau begitu. Kenapa Anda memberikan kenikmatan kepada si fulan, gak kepada saya umpamanya? Paling jawabannya yaitu terserah aku, hak aku. Tapi kan tidak menjadi logis jawaban itu gitu. Gitu menurut pandangan saya. Nah, ini Aji Pau, saya mau tanya tentang kalau Aji Pau percaya nggak sama kodrat irodat itu yang sudah ditentukan Tuhan? Sangat percaya, tapi lagi-lagi di situ ada kesalahan pemahaman menurut saya. Kodrat irodat itu ada pada konteks ketika, contoh ya, saya berikan contoh. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya, umpamanya di luar konteks manusia, itu Tuhan di setting sama Tuhan tuh, dikonfigurasi bahasa IT-nya gitu ya. Tuhan mengkonfigurasi dari awal umpamanya bagaimana matahari, bulan, dan bintang muncul di setiap harinya. Matahari di pagi hari, tenggelam di sore hari. Bulan dan bintang muncul di malam hari, tenggelam di subuh hari. Dan mereka begitu teraturnya sebelum kita lahir, jauh sebelum orang tua kita lahir, bahkan nenek kakek kita sebelum lahir, mereka sudah muncul seperti itu. Itulah kodrat mereka gitu di situ. Tetapi pada konteks penciptaan manusia berbeda. Manusia itu sebab menjadi kreasi terbaiknya, manusia diberikan kehendak bebas yang disebut free will. Nah, dengan segala kehendak bebas tadi, manusia boleh menentukan nasibnya sendiri dengan cara apapun itu sesuai pilihannya. Tetapi jangan lupa, di situ ada reward and punishment, ada pahala dan dosa. Tuhan pun sekaligus memberikan buku petunjuknya berupa Al-Quran dan hadis agar tidak tergelincir kepada kesalahan. Jadi manusia itu sudah sempurna diciptakan. Akalnya diberikan, logikanya diberikan, buku petunjuknya diberikan, kisah-kisahnya diberikan untuk sebagai cerminan dan acuan agar kita tidak salah jalan. Dosa dan pahalanya pun diberikan. Bahkan terkait pahala lebih luar biasa daripada dosa. Tidak adil Tuhan. Tapi ketidakadilan Tuhan dalam konteks pahala dan dosa itu, Tuhan memberikan ketidakadilan yang surplus buat manusia. Contoh, ketika manusia hanya berniat untuk berbuat baik saja, belum dilakukan sudah mendapatkan pahala. Tetapi ketika manusia berniat jahat, kalau belum dilakukan tidak mendapatkan dosa. Ketidakadilan yang menguntungkan manusia. Manusia itu sudah surplus duluan dalam hukum-hukum Tuhan yang setelah ditentukan itu. Nah, yang kedua argumentasinya, kalau manusia tidak diberikan kehendak bebas, ngapain Tuhan menciptakan manusia? Tuhan sudah menciptakan malaikat, yang tidak satupun malaikat masuk neraka, sebab malaikat tidak diberikan keinginan, kehendak, nafsu. Makanya malaikat itu samina wa atonna gitu. Dia dengar dan kerjakan. Manusia beda, bisa membantah itu. Silakan Anda mau jadi musyrik kata Tuhan, tetapi Anda siap-siap menerima dosanya. Silahkan gitu. Saya sudah berikan Anda akal, saya sudah berikan Anda buku petunjuknya, semuanya sudah diberikan. Bahwa kalian tidak tahu apa yang menjadi isi di dalam buku manual Al-Quran dan hadis, kesalahan kalian, kenapa tidak dibaca, kan gitu. Begitu bos. Oke. Artinya itu berarti takdir itu sebenarnya di tangan kita sendiri ya Pak Haji Pau. Betul, bukan di betul, tangan Tuhan. betul. Jadi terkait, nah ini pasti koneksinya atau korelasinya nanti mengarah ke bagaimana dengan tulisan yang di Lauh Mahfud gitu ya. Nah, ini saya ingin terangkan di sini nih. Justru disinilah pondasi awalnya, hal yang paling fundamental menurut saya. Ketika memahami apa yang tertulis di Lauh Mahfud ini keliru, maka keliru terus kita memahami agama. Sebab apa yang sudah tertulis di Lauh Mahfud ini merupakan catatan perjalanan manusia dari awal sampai akhir, bahkan sebelum manusia terlahir ke dunia ini ya. Yang itu dicatat atas kehendak, keinginan, dan pilihan si manusia itu sendiri.
bukan ketentuan Tuhan tuh. Jadi bukan manusia harus mengikuti apa yang sudah tertulis, tidak. Tetapi yang tertulis itu mengikuti apa yang menjadi keputusan dan keinginan si manusia itu sendiri ditulis tuh. Pertanyaannya, loh kenapa itu bisa ada duluan padahal manusia belum lahir ke bumi ini? Sebab Tuhanlah satu-satunya zat yang mempunyai kemampuan gaib atau kemampuan gaib yang salah satunya bisa membaca masa depan, apa yang akan terjadi. Lalu apa fungsinya si buku Lauh Mahfuz itu diciptakan atau ditulis duluan? Sebab kelak nanti dalam penghakiman ada banyak manusia yang tidak mengakui atas perbuatan kesalahannya. Ditunjukkanlah video itu, ditunjukkanlah tulisan itu. Setelah itu tidak ada lagi mereka yang mengelak. Gitu. Jadi kesalahannya ketika kita mengatakan bahwa apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu merupakan ketentuan, disitulah kesalahan besarnya. Itu bukan ketentuan, itu catatan perjalanan. Sepakat Bang Cipau. Iya. Karena gini juga sih Bang Cipau. Saya dulu sempat berpikiran seperti itu. Apa namanya, bahwa sesuatu yang kita kerjakan ini sudah ditentukan dulu. Ya, Belum dulu. saya itulah pentingnya bahwa kita ini harus selalu mencari ilmu. Apalah tak palut, tak Wajibkan. takilun, apalah tak takarun gitu ya. Betul. Nah dulu saya juga berpikiran seperti itu. Loh, saya ini kan misalnya saya ditakdirkan udah jadi orang miskin, kan udah ditakdirkan di situ, kan gitu. Iya. Atau ditakdirkan saya misalnya Rancu ya? Saya saya sedikit rancu. Kan saya sudah ditakdirkan di situ. Kalau misalnya sudah tertulis saya masuk neraka, artinya misalnya saya berbuat baik, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Di situ. Sebab apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan dalam sebuah dalil setelah ditulis itu dijaga oleh malaikat Israfil yang kedua mata malaikat tersebut pun dilarang untuk melihat itu, tidak diperbolehkan gitu. Ya. Nah, ternyata saya menemukan sebuah kunci bahwa ya salah satunya adalah sifat Allah itu sendiri. Yang mana sifat salah satu sifat Allah itu adalah Maha Tahu. Nah, artinya sebelum kita lakukan itu Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Ada ya, betul, yang kita pilih, betul. Nah, menurut saya itu karena sifatnya Allah itu Maha Tahulah, maka Allah menuliskan tentang itu. Gitu. Betul. Karena Allah udah tahu ini manusia ini nanti setelah aku ciptakan perjalanannya akan seperti ini, maka tulislah seperti itu. Betul. Kan gitu. Allah Betul. itu kan Maha Tahu. Maha Tahu, apa yang betul. kita kerjakan. Ya. Nah, ditulislah seperti itu. Kan gitu. Sebenarnya kan apa yang dituliskan oleh Allah itu sebenarnya urutannya itu sudah kita kerjakan. Kan gitu, udah kita kerjakan nih, baru ditulis sama Allah. Kan gitu. Betul, harusnya. Tapi kok di belakang, kan gitu. Kan kok di belakang kita kerjakan kerjaan kita ini kan di belakang. Nah, disitulah berpengaruhnya sifat Allah. Maha Tahu tadi. Maha Tahu. Iya, betul. Sebab Itu begini aja sih Pak. yang aku paham. Betul itu. Sebab begini, kalau kita memahami dan meyakini segala sesuatu itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan dan atau diatur oleh Allah, ada satu pertanyaan yang siapapun tidak akan bisa menjawab itu. Saya jamin Pak, sepanjang dia menggunakan logika dan akal sehat ya, sepanjang jawabannya rasional. Jika segala sesuatu sudah ditentukan, ditetapkan dan atau diatur oleh Tuhan, oleh Allah, maka mengapa kelak kita dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang sudah diaturnya, sudah ditetapkannya, sudah ditentukannya? Artinya kita hanya sebagai wayang gitu ya. Lah, setelah selesai pagelaran, saya sebagai wayang dimintai pertanggungjawaban. Loh, gimana ini? Bahkan saya bisa bergerak aja, Anda yang menggerakkan. Loh, kenapa saya dimintai pertanggungjawaban? Kan sangat tidak rasional. Nah, berawal dari ketidakrasionalan tadi, maka dielaborasilah. Makanya disitulah pentingnya maksimalkan kemampuan logika dan akal sehat ini. Dan Tuhan senang loh. Gini,
Sepanjang kita tidak ada niatan untuk menyombongkan diri atau memanipulasi apa yang sudah kita tahu tapi kita pelintirkan karena tujuan tertentu, maka ketika salah pun kita beristihad, kita mendapatkan satu pahala loh. Maka jangan takut gitu. Kita berpikir kritis terhadap agama itu, dan itu harus gitu. Maka ketika kita berpikir istihad tadi lalu benar, maka kita mendapatkan dua pahala gitu. Salah pun mendapatkan pahala sepanjang kita tidak bertujuan negatif gitu. Dan tujuan itu atau niat itu kan Tuhan yang tahu hati kecil kita gitu. Maka maksimalkanlah kemampuan akal dan logika kita. Jangan sekali-kali lagi mengeluarkan kalimat bahwa agama itu tidak bisa dipikir dengan logika. Loh gimana? Tuhannya sendiri itu sangat logik loh. Saya bisa contohkan paling tidak 2 contoh gitu. Begitu logiknya Tuhan, pasti agamanya pun pasti logik dan harus logik. Contoh ya kelogikan Tuhan nih yang luar biasa. Dalam satu dalil dikatakan kun fayakun, atau dalam satu kata gitu ya. Allah itu setiap ingin menciptakan sesuatu itu cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Artinya ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan bumi ini dalam 6 masa, 6 hari yang panjang gitu ya, menggunakan kata ayam di situ, maka sesungguhnya Tuhan bisa menciptakan dalam 1 detik atau sekejap mata. Apa yang tidak Tuhan bisa ciptakan? Apa yang Tuhan bisa tidak melakukan gitu? Bisa sesungguhnya. Pertanyaannya, tapi kenapa Tuhan menciptakan dalam 6 masa? Padahal 1 detik pun bisa kalau Tuhan mau. Sebab dengan segala kelogisannya Tuhan, sedikit lagi, sebab dengan segala kelogisannya Tuhan, yang Tuhan sudah memberikan logika dan akal sehat kepada manusia, ketika kelak manusia ingin mengetahui bagaimana caranya alam semesta ini terbentuk, maka jika diciptakan dalam 1 detik tidak akan sinkron dengan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Maka ilmu pengetahuan sekarang tidak keberatan. Ilmu pengetahuan modern mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa yang panjang, tidak dalam 6 masa yang sebentar. Begitu. Lagi-lagi Tuhan logis. Terima kasih. Begini bang, saya mau tanya, sebelum kau mengenal Tuhanmu, kenalilah dirimu. Kita berbicara banyak tentang Tuhan, tapi apakah kita sedang mengenal diri kita begitu? Ya, itu Awaluddin Ma'rifatullah ya. Awaluddin Ma'rifatullah itu lagi-lagi saya melihat ada kesalahan interpretasi, Pak, gitu. Kalau saya baca kata yang lengkapnya, awal beragama itu mengenal Tuhan. Bukan awal agama, bukan awal beragama. Jadi kita benar-benar memahami agama itu ketika sudah mengenal Tuhan gitu. Jadi maksudnya begini ya. Kalau Awaluddin Ma'rifatullah itu diartikan awal agama itu mengenal Tuhan, maka dari kecil pun, dari bayi, ketika kita sudah dinobatkan sebagai muslim umpamanya, harus sudah mengenal Tuhan. Bagaimana caranya seorang bayi bisa mengenal Tuhan? Memahami kata ABC aja belum kenal ya gitu ya. Maka yang dimaksud adalah ketika kita sudah balik, pikiran kita sudah normal, sudah bisa dipergunakan membedakan baik dan buruk, benar dan salah, maka disitulah kita benar-benar mengenal Tuhan. Jadi bukan berarti kalimat itu ingin mengatakan bahwa sebelum kamu beragama kamu harus mengenal dulu Tuhan. Loh, bagaimana caranya mau mengenal Tuhan, beragama pun belum? Sementara tangganya itu untuk mengenal Tuhan itu kita harus belajar agama. Masa kita tiba-tiba lompat ke atas? Gitu Pak, pemahaman saya. Ya, saya nggak logika aja ya. Kita berbicara tentang Tuhan, tetapi bagi saya Tuhan itu tidak bisa diumpama-umpamakan dan tidak bisa dibicarakan. Cuman yang bisa dibicarakan itu hanyalah diri kita. Loh, kalau begitu apa yang akan Anda jawab ketika Anda bertanya kepada Anda, Pak, Tuhan itu siapa? Seperti apa? Bagaimana? Apa yang bisa Anda jawab? Anda nggak boleh nanya begitu jawabannya. Saya jawab secara logika, tubuh, hati, dan nalar. Itu kan hanya jawaban apa Pak? Itu yang ada. Ya tidak apa-apa, saya hargai perbedaan ini karena setiap diskusi atau dialog itu kan pada prinsipnya in comparative perspektif ya Pak ya, perbedaan sudut pandang. Kalau Anda punya jawaban yang menurut Anda itu bisa meyakinkan, silahkan. Tetapi kalau saya selalu menggunakan rasionalitas Pak, tidak pernah lepas dari itu.
tanpa terkecuali. Saya ajari anak saya. Ini Al-Quran yang tersurat ya 30 juz, tapi yang tersirat akalmu ya. Kamu tidak akan kamu bisa membaca Al-Quran ini, tapi yang bisa membaca dirimu menggunakan akalmu. Nah, begitu. Artinya kalau begitu Bapak pun menyampaikan kalimat Awaluddin Maripatullah tadi sekaligus membantah itu. Tidak boleh. Karena Awaluddin Maripatullah itu sedang menerangkan awal beragama itu mengenal Tuhan. Sementara Bapak bilang tidak boleh Tuhan itu diumpamakan, diceritakan, digambarkan, bahkan diselami siapa Tuhan itu. Artinya Anda sedang ambivalensi, Pak. Dengan dalil yang, dengan premis awal yang Anda sampaikan. Maha pencipta dengan pencipta berbeda, Pak. Apa bedanya Maha Pencipta dengan pencipta? Ya, Maha Pencipta ya yang menciptakan segala sesuatu ya. Okay. Kalau mencipta yaitu kuasa akal pikiran. Gitu ya? Iya. Iya. Bang Haji Pau, mau tanya nih saya Bang Haji Pau. Siap. Apakah untuk mengenal Tuhan itu harus wajib dengan jalur agama, atau mereka yang nggak beragama juga bisa mengenal Tuhan? Tentu saja tidak mutlak harus beragama, tetapi kalau kita paham definisi agama sendiri, sebenarnya manusia ini semuanya beragama. Sebab pada pemahaman saya agama itu cara bagaimana manusia menjalani hidup dan mengenal sang penciptanya gitu ya, gitu.